Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita maksimalkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang ontologi, konsep ontologi dari filsafat pendidikan. Apa itu pengertian ontologi? Kemudian bagaimana jika dikaitkan dengan filsafat pendidikan? Dan kemudian bagaimana hubungannya, serta nanti ada beberapa aliran dari filsafat pendidikan, ontologi filsafat pendidikan. Baiklah, untuk bersingkat waktu, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, insya Allah, tentang konsep ontologi pendidikan Islam. Bagaimana pengertian ontologi, kemudian hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan, kemudian ada ontologi filsafat pendidikan menurut beberapa aliran. Pertama, yang harus kita ketahui adalah pengertian dari ontologi itu sendiri. Apa sih ontologi itu sendiri? Ontologi ini kalau kita gambarkan secara umum, ontologi ini merupakan sebuah analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan. Jadi menganalisis objek materinya dari ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan apapun, misalkan pendidikan atau matematika, kita akan menganalisis objek materi dari ilmu pengetahuan itu. Nah, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang diinginkan diketahui, yang ingin diketahui oleh manusia, dan objek apa yang diteliti oleh ilmu itu sendiri. Nah, dasar dari ontologi ini, dasar dari ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan. Nah, itu sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan itu sendiri. Jadi, kalau kita kaitkan hubungan ontologi dengan pendidikan, itu menempati posisi landasan yang paling dasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Nah, kalau kita kaji secara bahasa, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata taonta yang berarti yang berada, dan logi yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi itu merupakan ilmu pengetahuan atau ajaran tentang sebuah keberadaan, tentang hakikat sesuatu. Nah, istilah ontologi pada dasarnya terontologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf
Goswenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Nah, dalam perkembangannya kemudian ada Christian Wolff. Dia membagi metafisika itu. Metafisika menjadi dua. Ada metafisika umum dan metafisika yang khusus. Metafisika yang umum ini kemudian dimaksudkan sebagai sebuah istilah yang lain yang lahir dari ontologi. Atau ontologi ini disebut sejarahnya dulu menurut Christian Wolff itu ya metafisika umum. Nah, karena bidang pembicaraan teori hakikat ini luas sekali, ya ontologi itu kalau kita sederhanakan hakikat sesuatu. Karena pembicaraan teori hakikat ini luas sekali tentang segala yang ada, yang mungkin ada, yang boleh juga mencakup pengetahuan dan nilai. Jadi yang dicarinya itu dalam ontologi ini hakikat pengetahuan itu sendiri, hakikat nilainya. Maka nama lain untuk teori hakikat ialah teori tentang keadaan. Nah, hakikat itu sendiri apa sih? Nah, hakikat itu adalah realitas. Realitas itu adalah kerealan, real. Real artinya nyata, yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya sesuatu, bukan keadaan sementara atau keadaan yang menipu, bukan keadaan yang berubah. Nah, jadi hakikat itu adalah kenyataan yang sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya. Nah, ontologi ini menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental atau secara dasar dan cara yang berbeda di mana entitas atau wujud dari kategori-kategori yang logis yang berlainan. Objek-objek fisik misalnya ya, hal universal abstraksi itu dapat dikatakan ada dalam rangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal yang ada. Sedangkan dalam pemakaiannya akhir-akhir ini, ontologi itu dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Nah, itu ontologi. Teori mengenai apa yang ada atau hakikat dari sesuatu. Nah, kemudian ontologi ini sering diidentikan dengan metafisika yang juga disebut dengan prota filsafia atau filsafat yang pertama atau filsafat ketuhanan yang bahasannya adalah hakikat suatu keesaan, persekutuan, sebab akibat, realita atau kenyataan, atau Tuhan dengan segala sifatnya. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang prinsip yang paling dasar atau dalam dari segala sesuatu yang ada, atau prinsip yang paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Nah, para ahli banyak memberikan pendapatnya tentang realita itu sendiri, kenyataan itu sendiri. Di antaranya ada Bramel di sini. Bramel, ia mengatakan bahwa ontologi itu adalah interpretasi tentang suatu realita dapat bervariasi. Misalnya, apakah bentuk dari suatu meja? Nah, pasti setiap orang itu berbeda-beda pendapat mengenai bentuknya. Tetapi jika ditanyakan bahannya, pastilah meja itu substansi dengan kualitas materi. Inilah yang dimaksud dari setiap orang itu, bahwa suatu meja itu suatu realita yang konkret. Nah, bahkan Plato mengatakan jika berada di dua dunia yang kita lihat dan kita hayati dengan kelima panca indera, kita nampaknya cukup nyata atau real.
Adapun mengenai objek kajian dari ontologi ini, yaitu yang ada, segala sesuatu yang ada. Yaitu bisa jadi ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas. Ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika. Dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Nah, objek formalnya apa dari ontologi ini? Objek formalnya dari ontologi ini adalah hakikat seluruh realitas, seluruh yang ada. Jadi objeknya itu seluruh yang ada. Bagi pendekatan kualitatif, realitas itu tampil dalam kuantitas atau jumlah telaahnya. Menjadi telaah monisme, nanti ada paralelisme atau pluralisme. Nah, itu sekilas tentang pengertian ontologi. Kemudian istilah ontologi ini, jadi kalau mudahnya nah, kita ontologi itu membicarakan hakikat tentang segala sesuatu, berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Ini ontologi. Atau sekarang bagaimana dengan pendidikan itu? Karena kita akan bahas konsep ontologi, filsafat, pendidikan Islam. Ontologi, filsafat, pendidikan Islam. Nah, pendidikan seperti kita tahu bersama, secara sederhana kita bisa artikan ini filsafat. Kependidikan dulu. Pendidikan itu proses perubahan sikap dan tingkah laku. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Dari yang kurang baik menjadi baik. Atau dari yang baik menjadi lebih baik. Itu pendidikan. Sebagai suatu proses untuk menghasilkan sebuah perubahan. Baik sikap ataupun tingkah laku. Atau di dalamnya ya intelijensia itu. Intelektual. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian apa pengertian filsafat? Secara sederhana, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa filsafat ini pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka. Nah, jadi filsafat itu pengetahuan yang diperoleh dari berpikir. Dari berpikir itu, kemudian hasilnya adalah pemikiran. Nah, pemikiran yang logis, tapi tidak empiris. Logis itu artinya apa? Masuk akal. Empiris itu apa? Kalau empiris berdasarkan pengalaman, penemuan, percobaan, pengamatan berkali-kali. Nah, ya. Dan ada istilah rasional. Rasional itu sesuai dengan hukum alam. Jadi kalau filsafat ini hasilnya adalah pemikiran, pemikirannya yang logis tapi tidak empiris. Itu bisa masuk ke dalam ranah filsafat. Contohnya yang logis, ya, yang logis tapi tidak empiris. Jadi logis itu bisa jadi dua, ada logis rasional, ada logis suprarasional. Yang masuk akal secara rasional berdasarkan sesuai dengan hukum alam. Contoh misalkan api itu ya panas, hukum alamnya panas. Nah, tetapi ada juga logis yang suprarasional, melebihi batas rasional, tidak dengan sesuai dengan hukum alam. Contohnya, ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, itu kalau secara rasional sesuai hukum alam itu tidak masuk ke dalam rasional. Tetapi kita di dalam Islam itu memahami bahwa
Ya api itu ya diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Maka bagaimana eh, si api itu kemudian tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, maka itu logisnya suprarasional. Itu adalah kekuasaan Allah. Nah, karena Allah sebagai pencipta, maka seorang pencipta itu ya mau dibagaimanapun ciptaannya ya kehendak pencipta. Nah, itu maka dalam Islam kita memahami itu logis. Nah, logis itu ya masuk akal. Nah, secara pikiran gitu ya. Dipikirkan itu ya bisa. Namun sifatnya rasionalnya suprarasional, melebihi hukum alam yang berlaku. Yang harusnya jika dibakar panas, nah ini tidak terasa panas karena ada Allah sebagai pencipta. Nah, disitulah perbedaan antara pengertian ontologi, filsafat, dan pendidikan. Nah, sekarang bagaimana jika dikaitkan ketiganya? Jika dikaitkan ketiganya, maka akan ada hubungan ontologi tentang hakikat dengan filsafat pendidikan. Hubungannya apa? Nah, ketika ontologi ini dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka akan muncul satu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Nah, kita telah ketahui bersama bahwasanya ontologi itu suatu keajian, keilmuan yang berpusat pada pembahasan tentang hakikat. Ya. Nah, ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat, nah tadi nanti akan muncullah hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Pendidikan tadi sudah dijelaskan itu merupakan usaha sadar akan tujuan. Nah, di sini bermakna bahwa adanya pendidikan itu bermaksud untuk mencapai tujuan. Maka dengan ini tujuan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat membawa anak itu menuju kedewasaan. Dewasa baik dari segi jasmani ataupun dewasa dari segi rohani. Dengan mengetahui makna pendidikan, maka makna ontologi dalam pendidikan itu sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan. Apa isinya? Nah, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti oleh ilmu. Nah, dasar dari ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan itu objeknya, objek materi pendidikan. Dasar ontologi pendidikan itu ya objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan itu menempati posisi landasan yang terdasar, yang paling dasar dari pondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Nah, ya. Maka kemudian di atas telah disebutkan bahwa pendidikan itu ditinjau dari sisi ontologi, berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan itu sendiri. Hakikatnya apa sih pendidikan itu? Nah, fakta menunjukkan bahwa pendidikan itu selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, nah, manusia itu tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi, kodrat, bawaan yang ada dalam diri manusia
Maka oleh sebab itu dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, dengan eksistensi dan tujuan kehidupan manusia. Tanpa manusia, pendidikan tak pernah ada. Jadi itulah ontologi pendidikan. Hakikat dari pendidikan itu sendiri berarti pendidikan dalam hubungan dengan asal mulanya bagaimana? Tujuan kehidupan manusia. Nah, itulah makna dari ontologi, hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Bagaimana hakikat keberadaan pendidikan itu? Hakikatnya apa? Ya, maka kaitannya penting dengan manusia. Hakikat pendidikan itu ya untuk menumbuh kembangkan ya segala potensi yang ada di dalam diri manusia, kodrat bawaan yang ada dalam diri manusia. Atau bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ontologi pendidikan ini ya memaksimalkan intelijensi manusia. Nah, sekarang ada pandangan ontologi menurut beberapa ahli. Nah, banyak sekali ontologi filsafat pendidikan yang disampaikan oleh beberapa aliran. Pertama ada aliran namanya progresisme. Apa sih yang bisa kita pelajari dari aliran pandangan ontologi progresisme ini? Asal Herebi atau asal keduniawian ini itu adanya kehidupan realita yang amat luas tidak terbatas. Sebab kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Nah, pengalaman adalah kunci pengertian manusia atau segala sesuatu. Pengalaman manusia tentang penderitaan, tentang kesedihan, kegembiraan, keindahan, dan lain-lain itu merupakan sebuah realita manusia hidup sampai mati. Pengalaman adalah suatu sumber evolusi maju. Setapak demi setapak, mulai dari yang mudah-mudah menerobos kepada yang sulit-sulit. Ya. Itu akan melalui proses perkembangan yang. Nah, pengalaman itu perjuangan. Sebab hidup adalah tindakan dan perubahan-perubahan. Nah, manusia akan tetap hidup berkembang jika ia mampu mengatasi perjuangan, perubahan, dan berani bertindak. Nah, aplikasi pandangan progresisme ini terhadap pendidikan adalah pada saat proses pembelajaran, agar anak dapat memahami apa yang dipelajari, maka mereka harus mengalami gitu ya, secara langsung. Untuk mendapatkan pengalaman itu secara langsung, anak dapat diajak untuk melakukan berbagai kegiatan. Contohnya, eksperimen, pengamatan, diskusi kelompok, observasi, wawancara, bermain peran, dan lain-lain. Nah, itu pandangan ontologi progresisme. Jadi untuk memaksimalkan kodrat manusia, itu harus dengan sebuah pengalaman. Itu pandangan ontologi progresisme. Jadi ada progres. Ya, kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan. Nah, tindakan-tindakan. Itu yang pertama, pandangan ontologi progresisme dalam kaitannya dalam filsafat pendidikan. Yang kedua, ada pandangan ontologi esensialisme. Esensialisme ini
adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai, esensi, nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan itu berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Nah, sifat yang menonjol dari ontologi esensialisme ini adalah satu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur isinya dengan tiada ada pula. Pendapat ini berarti bahwa bagaimana dengan tata alam yang ada, bagaimana dengan bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Nah, tujuan umum dari aliran esensialisme ini adalah membentuk pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat. Apa isi pendidikannya? Isi pendidikannya itu mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Nah, kurikulum sekolah bagi aliran esensialisme semacam sebuah miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kegiatan belajar konsep ontologi esensialisme ini, aliran ontologi esensialisme ini? Aplikasinya dalam setiap kegiatan belajar mengajar, guru itu harus menyelipkan nilai-nilai keagamaan. Antara lain saat sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung dilakukan berdoa bersama yang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena tujuan umum dari aliran esensialisme ini ya membentuk pribadi yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa ya. Itu pandangan yang kedua. Kemudian ada pandangan yang ketiga, namanya tentang filsafat pendidikan ini ada pandangan ontologi perennialisme. Apa sih maknanya? Nah, perennialisme ini memandang bahwa pendidikan itu sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktek bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Nah, di zaman kehidupan yang modern ini banyak itu menimbulkan krisis-krisis di berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, untuk mengembalikan keadaan krisis ini, maka perennialisme memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Berupa kembali kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan teruji ketangguhannya. Maka untuk itulah kemudian pendidikan itu harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada kebudayaan ideal yang telah teruji tangguh. Nah, ontologi perennialisme ini menyatakan bahwa segala yang ada di alam ini itu terdiri dari materi dan bentuk atau badan dan jiwa yang disebut dengan substansi. Nah, bila dihubungkan dengan manusia, maka manusia itu adalah potensialitas yang di dalamnya, di dalam hidupnya itu tidak jarang dikuasai oleh sifat eksistensi keduniaan. Tidak jarang pula dimilikinya akal, perasaan, dan kemauannya. Semua itu dapat diatasi. Maka dengan suasana ini, manusia dapat bergerak menuju tujuan. Secara teologis, dalam hal ini mendekatkan diri pada yang supernatural, yaitu Tuhan, yang merupakan pencipta manusia itu sendiri dan merupakan tujuan akhirnya. Nah, itu pandangan
ontologi perennialis. Dan yang terakhir, yang keempat, ontologi filsafat pendidikan ini ada pandangan ontologi rekonstruksionisme. Dengan ontologi dapat diterangkan bagaimana hakikat dari segala sesuatu tadi. Nah, aliran rekonstruksionisme ini, rekonstruksionalisme, itu memandang bahwa realita itu, kenyataan itu bersifat universal, menyeluruh. Yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat. Ada di mana-mana dan sama di setiap tempat. Nah, aliran rekonstruksionisme ini berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia itu merupakan tugas semua umat manusia. Ini luar biasa. Atau semua bangsa yang ada. Nah, karenanya pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat itu akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar, itu demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sehingga nanti terbentuklah dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Bagaimana kaitan aliran ini, aliran ontologi rekonstruksionisme dengan pendidikan? Ia menyatakan bahwa pendidikan itu tidak diselenggarakan secara terpusat, melainkan secara universal, menyeluruh. Nah, mengingat situasi dan kondisi di setiap tempat itu berbeda-beda, nah di sini setiap sekolah berhak menentukan indikator sesuai dengan situasi, sesuai dengan lingkungan, serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contoh misalkan, jika di daerah pesisir, maka boleh sekolah itu menentukan indikator kurikulumnya, misalkan tentang kelautan, kompetensi tentang kelautan. Kemudian kalau di daerah pegunungan, misalkan di daerah Lembang, gitu, yang memang komoditinya adalah pertanian sayur mayur, maka itu boleh si sekolah itu menentukan indikator. Tujuannya si siswa itu mau dibentuk seperti apa. Itu pandangan ontologi rekonstruksionisme. Yang harapannya nanti dengan terbentuknya dunia baru yang terus bisa memelihara keberadaan dari realitas itu sendiri. Nah, kemudian apa kewajiban pendidik melalui latar belakang ontologis? Nah, kewajiban seorang pendidik melalui latar belakang ontologis ialah membina daya pikir yang tinggi dan kritis dari peserta didik itu sendiri. Nah, implikasi dari pandangan ontologi di dalam pendidikan itu implikasinya adalah bahwa pengalaman manusia yang harus memperkaya kepribadian itu bukanlah hanya alam raya dan isinya. Dalam arti sebagai pengalaman sehari-hari, melainkan sesuatu yang tak terbatas. Maka dalam kajian tentang filsafat pendidikan Islam yang difokuskan kepada ontologi pendidikan Islam, ini berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan Islam dan pola organisasi pendidikan Islam. Ya. Jadi ontologi pendidikan Islamnya itu berusaha untuk mengupas hakikat pendidikan Islam itu seperti apa sih? Hakikatnya untuk apa? Nah, hakikat. Dan pola organisasi pendidikan itu seperti apa? Nah, dan sementara itu kalau ontologi sendiri itu memiliki arti ilmu hakikat. Kalau kita membicarakan ilmu hakikat, ini sangat luas sekali. Apakah hakikat itu di balik alam nyata ini menyelidiki hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata yang terbatas oleh panca indera kita ini?
Karena hakikat itu merupakan sebuah realitas. Realitas itu kerealan, yaitu kenyataan yang sebenarnya. Nah, kenyataan yang sesungguhnya, keadaan sebenarnya tentang sesuatu, bukanlah keadaan yang sementara atau keadaan yang menipu. Bukan pula keadaan yang berubah dan bukan pula sesuatu yang fata morgana. Maka sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Jujun dalam bukunya tentang hakikat ilmu, Jujun berpendapat bahwa kajian ontologi itu mengacu pada hakikat yang dikaji. Jadi kalau kita membahas tentang ontologi pendidikan Islam, maka hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri apa? Nah, itu ya. Nanti kemudian di bab selanjutnya kita akan bahas tentang epistemologi. Ada ontologi, kemudian ada epistemologi. Nah, epistemologi ini berhubungan dengan prosesnya, bagaimana cara mencapai hakikat itu. Yang meliputi di sana di epistemologi itu nanti sumber-sumbernya, karakteristiknya, kemudian sifatnya, dan kebenarannya. Nah, sementara nanti juga ada aksiologi. Aksiologi itu berkaitan dengan nilai gunanya. Gunanya untuk apa sih? Nah, gitu. Pendidikan Islam ini. Gitu. Maka perspektif filosofis ini dapat memperkaya horizon kita dalam memandang pendidikan Islam. Artinya, kita akan menyadari betul bahwa pendidikan Islam ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan fikih saja misalnya, tetapi juga mencakup segala cabang pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam. Nah, dan yang menjadi perhatian dalam pembahasan kita nanti ke depannya juga, nah itu tentang bagaimana pendidikan Islam dalam tujuan ontologis, dalam tujuan hakikat dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana tadi mengupayakan memaksimalkan kodrat manusia dari berbagai macam aliran tadi, dari aliran ontologi, progresisme, kemudian esensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme. Nah, itu diharapkan mencapai hakikat dari pendidikan itu sendiri. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih pusing, masih bingung, ya inilah filsafat. Filsafat itu kalau tidak bingung, katanya, ya memang harus bingung. Nanti suatu saat akan ketemu bagaimana kita memahami segala sesuatu itu dengan cara berpikir yang bisa dilogiskan, diras logis, tapi tidak bersifat rasionalis. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita kemudian nanti bisa memahami hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri, sehingga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang mampu memaksimalkan hakikat dari manusia itu sendiri, potensi-potensi yang ada dalam diri manusia itu sendiri, dari aliran ontologi begitu luar biasa, ontologi filsafat pendidikan, dari konstruktivisme, dan lain sebagainya. Nah, dan kita menjadi guru-guru yang mampu kemudian menerapkan hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.